hobi traveling, pensiun dari pegawai negeri, nyokap gue sendiri, program studi pariwisata, Universitas Internasional Batam, memiliki kompetensi di bidang budaya. Oke teman-teman Independent Training, kali ini kita akan bikin podcast dan sedikit berbeda, ataupun kita bilang akan sangat spesial, karena spesial nanti kita akan bahas kenapa. Yang pertama, kita akan coba untuk tidak masuk ke dalam ranah akuntansi keuangan. Jadi kita coba perspektif keilmuan lain dan kita coba datangkan expertnya ataupun ahlinya. Bagi teman-teman yang memang memiliki ataupun nanti akan mencoba masuk ke dalam industri pariwisata, nah mungkin ini adalah podcast yang bisa dijadikan referensi karena kita akan coba mendatangkan sempat menjadi praktisi dan sekarang akademisi di bidang pariwisata. Ingin tahu lebih lanjut teman-teman, kita ikutin terus podcastnya. Sekarang kita mau jemput narasumber kita. Oke guys. Oke teman-teman Independent Training, jadi seperti yang udah gue janjiin sebelumnya, kita akan coba masuk ke dalam perspektif berbeda dari yang udah pernah kita bikin podcast sebelumnya, bicara akuntansi, keuangan, sustainability reporting, dan kita terakhir kemarin bikin sektor publik ya, sebelumnya kualitatif. Jadi kita udah bermain di area sana. Sekarang kita coba datangkan salah satu expertise, kita bisa bilang senior mungkin, tapi nanti kita coba tanya di bidang perhotelan. Nah ini seru banget buat teman-teman yang hobi traveling, dan ini juga mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang akan mengambil program studi pariwisata. Nah, seberapa luas program studi pariwisata, apa aja sih sebetulnya, apakah pariwisata identik dengan hanya memasak saja? Kita nanti akan coba tanyakan, karena ini bisa menjadi salah satu profesi. Kita udah kedatangan salah satu expert dari bidang prodi pariwisata atau program studi pariwisata. Kita coba untuk memperkenalkan. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Selamat siang, nama saya cukup singkat, Oscar Delta Alpha, atau dengan kata lain di nama sayanya Oda. Oda, oke. So, kita udah kedatangan, beliau namanya Oda, kemudian latar belakang pendidikan Bu. Latar belakang pendidikan saya itu ya berkaitan dengan budaya. Berkaitan dengan makanannya. Jadi S1 saya adalah dari IKIP. S1-nya IKIP? Iya, S2-nya dari Sosiologi Antropologi. Oke. Di Unpad, kemudian S3-nya Kajian Budaya. Oke. Dari Unpad juga. Oke guys, jadi kita sudah kedatangan salah satu expertise lah kita bilang, ataupun yang memiliki kompetensi di bidang budaya dan lebih condong ke makanan ya Bu ya. Oke, nah kesibukan apa aja nih Bu? Kesibukan saya saat ini, saya ini sudah pensiun dari pegawai negeri. Oke, sudah pensiun. Kemudian saya menjadi dosen, istilahnya dosen NIDK ya. Dosen NIDK. Dengan nilai khusus ya. Setelah pensiun, kebetulan saya berkarya di Universitas Internasional Batam. Oh, jadi masih aktif ya Bu ya? Berkarya sebagai dosen di salah satu di Batam, Universitas di Batam. Universitas Internasional Batam. Di prodi pariwisata. Prodi pariwisata. Iya. Atau tepatnya program studi sarjana pariwisata. Program studi sarjana pariwisata. Ya. Oke guys, jadi latar belakang pendidikan beliau adalah budaya, kemudian S2, S3 sudah for sure di Universitas Negeri. Sekarang saat ini selain sebagai dosen masih aktif, walaupun sudah pensiun sebagai pegawai negeri, tapi aktif di program studi pariwisata di Universitas Internasional Batam. Apakah memegang jabatan Bu? Artinya jabatan itu kan hanya sekedar tugas ya. Jabatan sekedar tugas guys. Ya, yang harus diemban. Dan suatu saat tentunya ada regenerasi. Ada regenerasi. Atau ada satu istilahnya ada supaya refreshing ke generasi yang muda, itu kan alangkah baiknya. Oke. Gitu ya.
mungkin di sisi lain memang background saya bukan pariwisata, tetapi saya mengajar di dunia pariwisata dan perhotelan itu kurang lebih selama 25 tahun. Kurang lebih itu dia yang mau gua tanya, Bu, sorry dipotong Bu. Karena penasaran gini, dengan latar belakang budaya beliau, kemudian kenapa bisa terjun ke pariwisata? Kalau kita melihat definisi atau pengertian dari budaya atau kebudayaan, apa yang dimaksud dengan kebudayaan itu adalah hasil karya dan karsa manusia. Hasil karya dan Artinya, karsa. secara universal bahwa kebudayaan itu meliputi minimal itu ada 7 unsur. Oke. Ya. Nah, Belajar dikit guys. Ya, ada 7 unsur. Oke. Nah, itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia, baik itu dalam bentuk yang real maupun yang non real, artinya tangible atau intangible. Nah, pariwisata ini juga merupakan salah satu hasil karya manusia, termasuk juga pengetahuan dan lain-lainnya. Nanti kalau mungkin ini ya sebetulnya bukan berarti harus belajar budaya, tapi sebetulnya ini masih di permukaan ya. Masih di permukaan. Ya, ada 7 unsur dan saya tentunya menambahkan 1 unsur itu adalah makanan. Makanan. Iya, kalau di dalam salah satu pakar antropologi itu bahwa kebudayaan itu ada 7 unsur. Oke. Tapi kalau menurut saya pribadi ada 8. Ada 8. Alasannya adalah bahwa yang dikatakan 7 unsur kebudayaan manusia itu adalah unsur-unsur kebudayaan yang ada di zaman dahulu sampai zaman kini. Oke. Ya, itu selalu ada, tidak mungkin tidak. Misalnya 1, religi. Religi itu kan dari zaman dulu, zaman abad 4 itu religi sudah ada. Oke. Dan siapapun di dunia ini akan mengatakan, mungkin ada beberapa yang mengatakan bahwa saya tidak beragama atau tidak berreligi, nonsense. Oke. Menurut saya, karena satu saat ketika dia dihadapi dengan kesulitan, keluarganya sakit atau masuk di ruang operasi, dia akan mengatakan, Tuhan tolong saya. Oke. Apapun itu agamanya. Ya, apapun itu agamanya pasti akan kembali ke sana, begitu. Nah, itu kan artinya berlaku secara universal. Dan makanan, alasan saya kenapa makanan masuk ke dalam unsur kebudayaan juga, karena makanan itu sejak dalam kandungan manusia atau calon bayi dalam kandungan itu membutuhkan makanan. Dan makanan itu berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Gitu. Oke. Jadi itu dia guys, yang gue juga lupa lagi pertanyaan, tapi intinya itulah ya. Nah, antara makanan, budaya, dan kemudian masuk ke dalam industri pariwisata. Nah, kita kembali lagi ke pariwisata. Ini sebetulnya kenapa guys gue bilang podcast ini agak spesial ataupun spesial, karena yang gue podcast adalah nyokap gue sendiri. So, bisa lu bayangin awkwardnya. So, kita akan buang tidak dengan kata bu, karena gue biasa panggil nyokap gue mam. Jadi ini adalah nyokap gue dan beliau sudah beliau masih aktif untuk sebagai ketua program studi, dan kita culik sekarang mumpung kita lagi ketemu, karena gue jarang banget ketemu sama nyokap gue, dan kita bikin podcast bareng. Nah, podcast ini memang tujuannya adalah untuk menambah perspektif, membuka pemikiran baru, insight baru buat teman-teman. Karena mumpung nyokap gue bidang pariwisata, coba kita tanyakan teman-teman, gue juga sambil lihat contekan, perspektif pariwisata ke depan bagaimana, Mam? Apa terutama setelah Covid ini ya, apakah ada perubahan, apakah ada tren baru atau gimana? Oke, terima kasih. Kalau dibilang saya menguasai bidang pariwisata juga mungkin tidak, tapi saya punya pengalaman. Karena background saya juga bukan pariwisata, di background akademik bukan pariwisata, tetapi saya kebetulan bekerja. Begitu saya ditempatkan sebagai pegawai negeri, saya ditempatkan di suatu perguruan tinggi di bidang pariwisata hingga pensiun. Nah, itu dia. Jadi di situ awal mulanya Mam ya. Jadi ditempatkan di perguruan tinggi pariwisata. Iya. Itu dia. Ketika pegawai negeri. Nah, sehubungan dengan tren ke depan pariwisata setelah Covid, saya kira walaupun masa Covid juga sebetulnya pariwisata itu tetap ada. Tidak kata siapa pariwisata itu mati, tidak. Ya, artinya ada dalam bentuk lain. Ada dalam bentuk lain. Iya, dalam bentuk lain, karena memang pariwisata juga itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Kalau dulu itu memang pariwisata kita trennya mungkin berkerumun, ramai, shopping dan sebagainya. Nah, tapi di masa pandemi ini
ketika kemarin itu timbul sesuatu pariwisata yang berbeda, misalnya dengan staycation. Oh, staycation. Oh ya. Mengarah ke alam, misalnya Menjauhi kerumunan ya, Mama. Ya, menjauhi kerumunan, lebih ke alam. Kemudian akhirnya trennya berbalik ya. Jadi artinya sebetulnya wisata yang alam atau kita pergi ke desa, alam desa itu sudah ada dari dulu. Tetapi ketika pandemi COVID ini itu muncul kembali, jadi hidup kembali gitu loh ya. Dirasakan bahwa itu suatu kegiatan yang terbaik karena pariwisata tuh dulu dan kini tuh berbeda. Dulu itu pariwisata tuh kalau bagi untuk orang yang mampu. Kita bisa berwisata ya, atau boleh dikatakan kebutuhan sekunder. Tapi sekarang pariwisata itu menjadi kebutuhan utama, sama seperti kita membutuhkan makan setiap hari. Healing guys, jadi ceritanya karena kebutuhan utama karena kan lagi ngetren healing, Mam. Dikit-dikit anak-anak healing, dikit-dikit healing. Mungkin jadi itulah menjadi kebutuhan primer. Kemudian apa menjadi tantangan ke depan nih, Mam? Artinya di sektor pariwisata ya, terutama setelah perubahan COVID ini, kira-kira apa yang menjadi tantangannya? Tantangannya ya kalau boleh dibilang itu tantangan, tetapi bisa juga kita melihat dari sisi lain itu merupakan suatu kemajuan. Ya, memang adanya pandemik ini justru saya melihat banyak membawa kemajuan di bidang pariwisata. Ya, salah satu contoh ada beberapa alat yang masih di press, kemudian naik ke touch, sekarang ke screen. Bisa ada satu loncatan, satu masa atau satu periode ya. Jadi dari di press, dipencet segala sesuatu. Kalau kita misal katakanlah kita naik lift itu jadi dipencet, kemudian kita touch, kemudian sekarang mungkin hanya screen aja, tanpa harus menyentuh, tanpa harus apa. Nah, itu merupakan suatu kemajuan ya. Jadi kita nggak bisa melepaskan antara pariwisata dan teknologi ya? Betul. Pariwisata dan teknologi. Jadi kita tidak hanya, mungkin bukan masalah tantangan teman-teman, mungkin tantangan dan peluang juga kita pikir. Artinya ya kita tidak bisa melihat dari segala sesuatu dari satu perspektif, bahwa tantangan ternyata menimbulkan peluang dan itu tuh mungkin akan memudahkan kita juga gitu kan, seperti itu. Setelah pandemi kurang lebih ada perubahan lah ya di sektor pariwisata akibat COVID ini, kita mulai berbicara apakah pariwisata ini sektor yang menjanjikan, tapi dari sisi penghasil lulusan. Artinya apakah profesi ini menjanjikan ke depan? Ya, saya kira bagi mahasiswa untuk yang mengambil program studi pariwisata dimanapun itu, atau yang baru lulus dari program pariwisata itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir guys. Untuk mencari kerja, karena dari pariwisata itu banyak peluang. Peluang sebagai katakanlah operasional atau sebagai operasional di hotel, atau bisa juga entrepreneurship. Artinya kita mendapatkan dunia perhotelan, dunia pariwisata yang di bangku kuliah itu kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti wirausaha dalam bidang catering, kemudian akomodasi seperti homestay. Homestay teman-teman. Dan juga kalau mereka yang misalnya di room division atau housekeeping, bisa juga usaha di bidang cleaning service. Ya, sekarang ini kan kantor-kantor besar cenderung mereka tidak meng-hire pekerja, tetapi mengambil langsung dari outsourcing atau dari untuk tenaga kebersihan. Itu menjadikan peluang untuk pariwisata. Dan juga pariwisata ini sekarang justru menurut saya melihat dari beberapa kejadian di bank maupun di rumah sakit itu mengadopsi hospitality guys. Diadopsi dari pariwisata justru. Nah itu dia guys, jadi ini adalah perspektif buat kita ataupun tambahan ilmu lah ya gitu, bahwa ternyata bidang pariwisata ataupun nanti kita tanya ya apa saja sih skupnya, karena gue juga bukan orang pariwisata dan bukan mungkin orang perhotelan, mungkin gue salah nyebut juga apakah ini prodi pariwisata atau prodi perhotelan. Kita nanti akan tanya apa aja sih sebetulnya, karena sepemahaman gue kalau pariwisata ya hanya makanan aja gitu kan, hanya chef aja, tapi apakah hanya seperti itu? Coba nanti kita tanya. Tapi sebelum sampai ke sana teman-teman, bahwa tadi sudah disampaikan perhotelan itu ataupun hospitality itu sekarang sudah masuk ke dalam sektor lain, perbankan, perkantoran lain, bahwa itu bisa menjadikan peluang teman-teman di dalam berkarir di kemudian hari. So, buat teman-teman yang memang sudah memilih karir baru lulus, ya memang prospek banget ya, Mam. Adalah ya. Ya. Oke.
Itu tetap optimis lah seperti Ya, itu. artinya begini, walaupun mungkin kemarin ada terjadi satu kondisi yang kurang menguntungkan Oke. karena pandemik itu juga tidak dialami oleh pariwisata saja, tapi All oleh sektor. semua Iya. sektor. Iya. Nah, tetapi saya melihat mereka-mereka yang lulusan pariwisata ketika mereka katakanlah tidak masuk sesuai dengan keahliannya, tetapi masih dibutuhkan di perkantoran atau di bidang-bidang lain karena dari performance ya, dari performance dari lulusan pariwisata itu sudah memberikan satu penampilan hospitality ya untuk melayani segala macam, justru mereka tuh memilih ini anak pariwisata. Ya, Itu dia guys. jadi mereka tuh sudah friendly, helpful gitu ya. Sudah artinya dia memang care sama setiap orang. Nah itulah kalau hospitality memang kita harus memberikan satu attention kepada setiap orang. Oke. So itu dia yang menjanjikan dari profesi prodi pariwisata. Nah, sekarang kita akan coba tanyakan sebetulnya pariwisata itu apa aja sih, Mam? Artinya kalau yang kita pahami hanya chef aja, tapi apakah hanya chef saja? Ini buat teman-teman yang mau ngambil jurusan pariwisata ya. Sebetulnya kalau kita mengacu pada salah satu definisi di buku Kementerian Pariwisata itu, bahwa pariwisata itulah segala sesuatu atau segala usaha yang menunjang wisatawan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam melakukan satu kegiatan pariwisata itu, berarti wisatawan itu membutuhkan apa? Pasti membutuhkan apa? Akomodasi. Transportasi. Objek wisata atau juga dikenal dengan ada yang 3E, 3A dengan 5A, misalnya amenities itu restoran, kemudian akomodasi, kemudian ada lagi A yang kedua itu adalah atraksi. Itu semua nanti akan ada di jurusan, Mam? Artinya akan dipelajari gitu? Betul, tapi memang sedemikian luasnya kalau nanti kan kita melihat kan ada D3 vokasi, berarti dia memang mereka kuliah untuk menjadi seorang ahli di bidang tertentu, karena kan tidak bisa begitu, sangat luas sekali ya. Di bidang perhotelan itu sudah luas. Artinya tidak bisa dicampur adukan, misalnya mereka chef yang di kitchen dengan katakan mereka yang di front office, itu sudah berbeda. Ya, berbeda aktivitas, berbeda juga ilmu pengetahuannya juga berbeda. Jadi sangat luas sekali. Termasuk juga travel bureau itu merupakan bagian dari pariwisata. Travel bureau bagian dari pariwisata. Seorang wisatawan kalau mau pergi mau melakukan suatu perjalanan kan juga membutuhkan travel bureau. Dan itu ada ilmunya berarti, Mami? Ya, ada program studinya. Ada program studinya. So skopnya luas banget teman-teman, buat teman-teman yang mau masuk ke dalam program studi pariwisata dan menjadi pilihan karirnya. Menjadi pilihan juga, dan juga harus melihat dari passion. Jadi passion. Bakat dan minat. Ya. Artinya teman-teman harus ada keinginan lah ya, minat ya. Artinya kalau memang nggak suka ya jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Oke, so dari profesi kita sudah bisa bilang bahwa profesinya menjanjikan. Kedua, kita tadi juga bahas juga ternyata skopnya luas sekali. Ada travel bureau untuk bisa dipelajari, kemudian juga ada untuk chef ya, kemudian perhotelan, front office segala macam. Pokoknya itu nanti akan ada ilmunya semua. Tidak dalam lagi. Pariwisata ini kan tidak berdiam diri, tidak boleh stuck. Jadi nanti ada pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata. Perencanaan pariwisata. Nah itu kan dari aspek tenaga ahli ya untuk di bidang itu. Untuk kedepannya. Jadi tidak hanya bidang-bidang perhotelan saja. Tidak hanya bidang-bidang perhotelan saja. Prinsipnya ya hal-hal bagaimana ya untuk menciptakan satu, kan dikatakan juga pariwisata itu berdampak pada multiplayer effect. Berdampak pada seluruh, sekali bergerak pariwisata itu akan memberikan dampak pada banyak hal, terutama perekonomian, pertanian, sampai juga gas dan listrik. Itu kan akan tanpa disadari itu semua, makanya dibilang industri. Industri, karena itu memang kalau kita pikirkan, coba satu pesawat berangkat itu berapa orang? 200 kan?
gitu. Berapa pesawat yang akan pergi ke Bali atau ke satu destinasi? Iya, iya. 200 sekian. Nah, itu satu mes, satu kegiatan industri, dan itu adalah kegiatan yang padat karya. Artinya membutuhkan tenaga manusia yang tidak bisa dilakukan di prepare sebelumnya. Jadi harus menggunakan padat karya. Jadi betul-betul digunakan tenaga manusia. Oke guys, jadi itu adalah bagaimana perhotelan, terutama tadi bicara pengembangan pariwisata. Jadi kita tidak hanya bicara hotel tok itu sendiri, tapi juga pariwisata secara keseluruhan. Oke, pengembangan pariwisata. Oke guys, itu udah kita bahas. Nah sekarang kita coba untuk gali lebih lanjut, karena nyokap gue ini, beliau ini adalah ketua program studi ya. Nah, pasti banyak tantangannya, pasti banyak yang bikin gemes gitu kan. Tapi beliau sabar nggak ya? Saya nggak tahu. Nah, kita akan tanya bagaimanakah dengan, karena pasti ada yang tugas akhir ya, Mam. Iya. Nah, apa tren tugas akhir mahasiswa ke prodi pariwisata atau prodi apa sih? Prodi perhotelan? Kebetulan ya yang saya saat ini bertugas adalah program sarjana pariwisata. Program sarjana pariwisata. Ya, kalau program sarjana pariwisata itu udah jelas kita lihat dari pariwisata berbeda dengan vokasi. Oke. Vokasi itu boleh dikata 70% praktek, Oke. dan 30% boleh dikata teori. Tapi Vokasi itu diploma ya, Mam? Ya, Oke, diploma. diploma. Sedangkan kalau S1 itu lebih kepada manajerial, Manajerial, oke. bagaimana menghandle, mengelola dan sebagainya. Jadi bagaimana membuat suatu perencanaan yang efektif dan efisien, Oke. ya, dalam segala bidang, khususnya di bidang pariwisata. Oke. Gitu. Jadi kalau S1 itu ya kepada ya beberapa juga memang ada tren ke pemasaran. Oke, pemasaran. Ada juga tren ke pelayanan. Oke, ya. service. Kemudian juga bagaimana ada juga revisit retention, atau bagaimana untuk supaya wisatawan itu bisa melakukan kunjungan kembali. Tentunya Oke. kan kita kan harus memberikan sesuatu yang baru. Betul. Jadi itu tren, kurang lebih teman-teman, tren dari tugas akhir lah ya, tentang dari sarjana pariwisata. Ada marketingnya tentu, kemudian tadi ada bagaimana menarik minat kembali, ya kan, karena pastinya teman-teman kalau sudah mengunjungi suatu objek pariwisata juga pasti ingin datang kembali, tapi tentunya biasa kita punya catatan gitu kan, kayak ini enggak, ini kurang bagus, ininya ini kurang bagus, itunya. Itu menjadi evaluasi tentunya dari pengelola. Nah itu ternyata menjadi bagian dari penelitian tugas akhirnya gitu. Oke, itu adalah bicara tugas akhir. Nah, boleh cotakan dulu guys. Pertanyaan berikutnya adalah, berhubung beliau ataupun nyokap gue ini dosen, punya research interest, area of research, karena kalau dosen itu wajib meneliti guys. Nah, gue juga nggak tahu sebetulnya nyokap gue meneliti apa. Coba kita tanya research area beliau di mana. Kalau research area di mana, Mam? Ya, saya lebih interest saya itu di 3 hal. Ya. Yaitu budaya, kemudian food and tourism. Oke. Ya, jadi culture, food and tourism. Karena 3 hal itu tidak bisa dipisahkan. Oke. Ketiga hal itu menjadi satu bagian. Oke. Saling mengisi. Oke. Ya. Jadi kebudayaan, kalau kita kembali lagi ke definisi hasil karya dan karsa manusia, arti dan makanan itu dalam kegiatan dalam hidup pun manusia membutuhkan makan, dan juga dalam kondisi mereka pergi melakukan perjalanan itu selalu ada. Ya, jadi budaya, pariwisata dan makanan itu selalu berkaitan dengan erat sekali gitu. Oke. Budaya, pariwisata dan makanan itu adalah research interest area beliau, ya. Dan sudah ada Scopus ya, Mam? Ya begitulah berarti ada. Nyokap gue udah punya Scopus dan gue belum punya. Gue ada Scopus 1 guys ya. Oke, Mam, jadi itu ada riset area. Silakan yang mau collab sama beliau terkait tentang bidang budaya, makanan dan tourism ya, silakan. Nah, itu adalah research area ataupun interestnya nyokap gue di dalam melakukan research. Di dalam podcast ini juga, Mam, ya salah satu yang menjadi misi dari podcast ini adalah memotivasi untuk sekolah. Kenapa harus sekolah itu menjadi message lah, ataupun menjadi kewajiban narasumber kalau datang? Kenapa kita harus memutuskan terus untuk studi? Saya coba kaitkan terutama dengan nyokap gue. Bagaimana perspektif nyokap gue ataupun pada saat kita mencoba menghubungkan antara
wanita dan studi. Apakah itu urgent, apakah itu tidak urgent? Gimana, Mam? Baik, karena itu diminta dari sudut pandang saya, jadi saya akan menyampaikan juga berdasarkan sudut pandang atau opini saya, bahwa wanita itu menurut saya itu kalau kita diciptakan wanita itu bukan hanya sebagai istri ya, kita siap sekolah ya sudahlah, sekolah nanti nunggu dilamar, bukan berarti begitu pengertian saya. Artinya wanita itu harus, perempuan itu harus siap akan dalam hidupnya akan menghadapi dua hal. Pertama, mengapa wanita itu harus siap ya? Pertama itu wanita itu karena wanita bisa saja karena sesuatu hal teman hidupnya atau suaminya harus mendahului. Atau itu memang sudah takdir tidak bisa dilawan, artinya memang. Yang kedua, bisa saja teman hidupnya meninggalkan. Teman hidupnya meninggalkan. Karena sesuatu hal, artinya wanita itu harus siap dalam segala situasi. Jadi kalau sudah nikah, saya kan sudah punya suami, kemudian nothing to do. Jadi tidak melakukan Kita bukan negative thinking atau souzon, bukan ya, tapi kita lebih kepada mempersiapkan diri. Artinya persiap diri bukan berarti harus bekerja di luar rumah. Artinya kita bisa bekerja juga dari rumah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menunjang ekonomi keluarga, begitu ya. Artinya jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Tapi sedia payung sebelum hujan. Itulah urgensi sekolah ya, Mam? Ya, saya kira kalau menurut saya pribadi sih, sekolah itu sih selama masih mampu hayat di kandung badan sih tidak ada hentinya. Artinya sekolah dan belajar itu tidak selalu harus formal, ya, tetapi juga non formal, ya, yang bisa didapat dari kegiatan-kegiatan, dari kursus dan sebagainya. Ini dia teman-teman. Jadi note yang saya garis bawahi adalah bahwa sekolah itu bukan hanya masalah pendidikan formal, kursus. Jadi teman-teman mungkin ya jangan berdarah kalau sekolah lama banget gini-gini, ada kursus 3 bulan, 6 bulan, kenapa enggak? Selama meningkatkan kompetensi kita. Artinya begini, walaupun kita sudah kuliah setinggi mungkin, artinya kalau ada peluang untuk menambah melalui jalur kursus atau pelatihan, kenapa tidak? Oke, Mam. Karena jadi pertanyaan juga nih, Mam, ada beberapa subscriber yang bertanya, ini satu lagi pertanyaan. Gue punya nyokap gue sendiri, gue banyak tanya deh. Ada pertanyaan dari subscriber, saya udah lulus S1 tahun sekian, kemudian mau S2 tahun sekian, apakah telat nggak ya? Apakah ada sekolah yang telat, Mam? Saya kira selama ada keinginan, mau untuk belajar, tidak ada kata rugi untuk sekolah. Tidak ada kata rugi untuk sekolah. Tidak ada kata rugi. Jadi kalau ada kesempatan, punya kemampuan, akan lebih baik tentunya melanjutkan sekolah. Lebih cepat lebih baik ya. Tapi kan dan pasti suatu saat akan berguna. Apapun karena saya juga mengalami beberapa pengalaman ya. Artinya pernah suatu saat saya melakukan beberapa kegiatan di bidang perhotelan, ternyata itu sangat membantu sekali di bidang pengajaran saya sekarang. Padahal itu di luar, artinya non akademik ya. Oke, jadi tidak ada kata terlambat, teman-teman. Jadi sebenarnya nyokap gue ini juga bisa dibilang secara mengejar pendidikannya juga tidak terlalu. Jadi kayak abis S1 langsung S2, S3. Kalau boleh tahu S2 kemarin di usia berapa, Mam? Usia berapa ya, udah senior ya. S2 itu kalau S2 sih mungkin sekitar berapa ya, karena tahun 2004 ya lulus, jadi usia berapa? 2004 ya. Ya kalau usia mah rahasia lah. Usia rahasia. Senior, dan S3-nya pun cukup senior ya, Mam? Senior sekali. Jadi nyokap gue tahu lah S3-nya. Jadi S3 nyokap gue tuh bukan kayak usia-usia yang masih 30-an udah ngambil S3 atau 40-an, tapi nyokap gue udah senior sekali. Tapi ternyata beliau pun selesai S3. Jadi ini mungkin menjawab teman-teman yang pernah komen di salah satu playlist untuk sekolah studi lanjut dan menanyakan, dan mungkin terkesan tidak percaya diri, tapi
buat nyokap gua itu adalah contoh real. S2-nya telat banget, senior banget, dan ternyata S3-nya sangat senior sekali, tapi beliau selesai. Karena juga kenapa sangat senior, karena ada hal-hal yang lebih penting yang harus diutamakan. Betul. Jadi memang ada pertimbangan teman-teman. Jadi jangan pernah membandingkan. Message-nya adalah mungkin ada teman-teman yang bisa studi lanjut, ya itu bagus, silakan dimanfaatkan. Tapi mungkin kita punya constraint, punya kendala, ya apapun itu, financially, ada prioritas lainnya. Tapi intinya jangan pernah berhenti ya, untuk terus studi. Itu dia guys. Jadi kita udah bicara banyak banget tentang, kita mulai dari pertama tentang profil lulusannya, profesi ke depan ternyata menjanjikan. Kemudian kita juga sudah bicara scope dari sarjana pariwisata. Kita juga sudah berbicara terkait tentang apa sih topik tugas akhir. Dan kita, yang terakhir barusan banget, kita tutup dengan bagaimana nyokap gue mengencourage teman-teman untuk terus semangat studi ya, Mam. Seperti itu. Dan nyokap gue juga kayaknya studinya dibikin enjoy aja, Mam. Ya. Dibikin, dinikmati saja, walaupun tidak ada studi yang nikmat banget, enggak. Tapi ya naik turunnya dinikmati saja lah prosesnya, seperti itu. Oke guys, kata-kata penutup, Mam, untuk subscriber gue. Ya, untuk subscribe Independent Training. Ya. Terutama bagi para perempuan. Bagi para perempuan. Jangan berhenti untuk mengejar ilmu pengetahuan dan pengalaman, karena pengalaman itu tidak selalu diambil dari pendidikan formal. Ilmu pengetahuan pasti melalui jalur akademik, pengetahuan itu melalui jalur formal. Jangan berhenti untuk mencari segala sesuatu yang baru, karena itu sangat membantu karir kita ke depan atau cita-cita kita ke depan. Oke guys, jadi itu dia message-nya dari nyokap gue untuk para wanita di luar sana, ya. Being independent, kemudian terus studi, pengalaman tadi, Mam, dan mengejar cita-cita. Itu dia guys. So, kita udah selesai semua bahas apa yang menjadi potensi dari prodi pariwisata. Teman-teman yang sudah mau, misalkan yang lagi bimbang sekarang nih, gue ngambil prodi pariwisata nggak ya? Moga-moga tadi bisa menambah insight gitu kan, sehingga keputusan teman-teman bisa menjadi semakin bulat lagi. Dan terakhir tadi kita sudah tutup dengan pesan untuk para wanita di luar sana. So, that's wrap up for today guys. Thank you for watching. Kita akan jumpa lagi di next podcast berikutnya. Stay terus di Independent Training. Sekarang gue mau makan siang dulu sama nyokap gue ya. Bye.